الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة هو وخالق الناس بخلق حسن أما بعد. Alhamdulillah, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah senantiasa kita memuji Allah, membesarkan nama Allah atas segala karunia yang telah diturunkan kepada kita semua, sehingga sampai hari ini pun kita masih bisa bernapas, masih bisa melaksanakan kewajiban kita, bisa melaksanakan sholat, bisa bersedekah, bisa saling bermuajahah, bisa saling mendoakan, dan bentuk ketaatan-ketaatan yang lain. Semoga dengan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, Allah berkenan terus menambahkan rahmat barokahnya, hidayahnya, inayahnya kepada kita semua, sehingga betul-betul kita nanti kembali kepada Allah dalam kondisi berserah diri kepada Allah. Salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang sangat mulia, manusia yang paling mulia, sehingga mudah-mudahan kita mendapatkan kemuliaan beliau melalui pelaksanaan sunnah-sunnahnya, pelaksanaan apa yang sudah diajarkan kepada kita, baik dalam kehidupan kita sebagai pribadi, keluarga, masyarakat, sampai berbangsa dan bernegara. Penting bagi kita untuk menentukan sikap, terus melaksanakan ajaran beliau, apapun yang kita alami dan apapun yang kita kerjakan. Sehingga dengan itu semua nanti di akhirat kelak kita berharap Allah berkenan memberikan kita keridhaannya sehingga kita masuk surga, dan Nabi berkenan memberikan syafaatnya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Sore hari ini kita akan mencoba membahas satu ayat Allah yang sering dibacakan tapi kadang-kadang kita lupakan, yaitu Quran surat Al-Baqarah, surat yang kedua dalam urut-urutan Al-Quran, ayat 208. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kafah wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Di sini Allah sangat menunjukkan rasa kasih sayangnya kepada kita, sehingga Allah memberikan sebuah himbauan, sebuah perintah, kalimat sakti. Kalau kita laksanakan ini maka kita selamat. Selamat di dunia juga selamat di akhirat. Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, wahai kaum mukmin, ikutilah syariat Islam itu seluruhnya. Udkhulu, kalau arti harfiahnya, kalau terjemahan di Departemen Agama itu, udkhulu diartikan masuklah kalian. Tapi dalam tafsiriyah dikatakan ikutilah atau laksanakanlah ajaran Islam secara penuh, secara maksimal, secara selengkap-lengkapnya, ya, tidak usah dipilah-dipilih, jangan pilih yang enaknya saja, tapi laksanakan keseluruhan syariat. Dan Allah juga berpesan kepada kita, wala tattabi'u khutuwati syaitan. Jangan kamu turut bujuk rayu setan, dendek terbuai rayuan setan. Ya, karena setan itu musuh yang nyata bagi kita semua. Innahu lakum aduwwum mubin. Karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata, musuh yang sebenarnya daripada kita semua, apalagi manusia-manusia beriman. Maka dari sini kita mengambil poin penting bahwa ternyata sudah menjadi sunnatullah, sudah menjadi ketentuan Allah Subhanahu wa taala bagi siapapun yang melaksanakan syariat Islam, maka kehadiran setan ada di situ untuk merayu kita, untuk membujuk kita biar kita tidak jadi melaksanakan syariat. Artinya apa? Siapapun yang ingin melaksanakan kebaikan, siapapun yang ingin berjuang untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, maka setan gak tinggal diam. Ya, setan gak mungkin akan tinggal diam. Maka setan akan berusaha menggoda kita,
baik dari depan, belakang, samping, kiri, kanan. Agar apa? Bisa menjauhkan kita dari melaksanakan syariat. Ya. Maka Allah wanti-wanti kepada kita, manusia, orang-orang beriman, ingat, ada makhluk yang gak senang kalian jadi baik. Ada makhluk yang gak senang kalian mengerjakan perbuatan baik. Ada makhluk yang demen kita itu bagus, dia demen kita itu tertib, dia demen kita itu melaksanakan perintah-perintah Allah. Akan senantiasa ada rayuan, ada bujukan untuk menghindar dari pelaksanaan syariat-syariat Allah. Dan kadang-kadang seruan itu atau rayuan itu tidak hanya dilakukan oleh setan, tapi orang-orang yang sudah terkena bujuk rayu setan. Maka kadang-kadang ada kita yang tidak senang lihat kawan kita baik, nggak senang lihat saudara kita melakukan kebaikan. Arak dong angkat tangan, oh iya, ya kan? Hati-hati. Apapun yang membuat kita menjadi tidak senang melakukan kebaikan, ada setan di dalamnya, ya kan? Karena setan ini melalui rajanya ini dendam kepada kita. Siapa rajanya? Iblis, ya. Iblis. Maka iblis mengerahkan seluruh pasukan-pasukannya untuk menggoda anak manusia, anak cucu Adam, agar menyelisihi Allah, agar nggak mau tunduk kepada Allah. Setan, kamu tugasnya memasukkan perasaan jahat ke hati manusia. Yuwaswisu fi sudurin. Nah, itu tugasnya setan itu. Ya, ada lagi tugas setan, kamu coba kamu masuk ke dalam setiap rumah tangga manusia dan kamu buat hancur, ya, rumah tangga manusia itu. Setan itu, ya kan. Buat mereka bertengkar, buat mereka membicarakan hal-hal yang nggak penting. Ada lagi setan, ada lagi jin yang diutus pasukan-pasukan iblis. Nih, kamu tugasmu nanti menggoda anak-anak kecil, ya. Memasuki anak-anak kecil yang terlambat masuk ke dalam rumahnya. Maghrib mesti berkeriak luar, ya kan. Nah, itu dia. Ada tugas-tugas. Kamu nih bagiannya menggoda manusia agar tidak lolos ke masjid, ya. Bikinkan longkak lah, dibikinkan apa agar tidak sampai ke masjid. Jadi banyak pasukan setan itu, ibu-ibu. Dia dah say doang, ya. Luwe pasukan iblis itu luwe. Dia dah say doang, ya kan. Maka ibu-ibu yang hari ini mungkin, ya kan, dulunya malas, ya kan. Nah, sekarang baru ketahuan ternyata kena godaan setan, ya. Maka hari ini alhamdulillah kita dengar, masya Allah, ya kan, animo untuk mengaji, ya kan, luar biasa. Sebagaimana yang saya bilang, kalau ibu tidak punya amalan istimewa, ya kan, atau tidak pernah mengaji, tidak pernah membaca Al-Quran, apalagi menghafal Al-Quran, dengan apa ibu menerangi kubur ibu? Ya, di gelap pekatnya kubur, ya kan? Dengan apa kita terangi? Dan dengan apa kita terangi akhirat kita nanti? Waktu jalan-jalan di jembatan Shiratal Mustaqim, maka Quran itu menjadi penerang kita. Nah, dia menuntun kita, ya kan? Jangan khawatir. Kita kan buat 2 tempat nih di Desa Tirtanadi. Di sana sudah ada 70 anggota pengajian lansia belajar ngaji. Masa ibu kalah, ya kan? Jadi sudah ada 3 kelompok sana yang membawahi 70 lansia. Dan saya tim Balai Dakwah lagi mencoba menghadirkan baru ngendeng-ngendeng Quran si beli. Nanti kita bagi ke sini. Karena tahu teh ides lepu, dia tahu begitu, ya kan? Wah, seru, gitu. Nah, itu. Nanti kita akan cari, kita baru ditawarkan sekitar 200 Quran. Mudah-mudahan bisa bertambah, ya. Wakaf-wakaf Quran sekarang kita galakkan. Nah, ibu-ibu kesempatan ini, ya kan, yang punya uang lebih, mari ikut wakaf Quran mumpung menyambut bulan Ramadan. Karena untuk menyambut bulan Ramadan kita harus mempersiapkan amalan istimewa. Nanti di Ramadan lebih istimewa lagi, ya kan. Jadi kami tiap hari, apalagi hari Jumat itu, baru tadi aja kita sudah dapat berapa Quran, tapi Quran biasa. Nah, insya Allah. Itulah ciri-ciri orang yang tidak tergoda setan. Dia akan berlomba-lomba untuk melakukan kebaikan. Walaupun kebaikan itu kecil menurut manusia,
tapi di hadapan Allah nggak kecil. Itu dia. Ya, itu dia. Maka penting ayat ini. Allah memberitahukan kita jangan-jangan nggak pernah dibuka ayat, padahal Allah mewanti-wanti kepada kita. Ya, ada penghalang orang untuk berbuat baik. Siapa dia? Setan. Setan juga tidak hanya berwujud jin hari ini, tapi apa? Minal jinnati wan nas. Setan itu dari golongan jin, juga golongan manusia. Nah, ite antara ite, di antara kita semua ada orang menghalang-halangi untuk berbuat kebajikan, itu sudah setan, ya kan? Karena memang tugas setan itu jauhkan kita dari perbuatan-perbuatan baik. Ya kan? Dalam ayat yang lain Allah juga ingatkan kita, kan sering sekali saya bahas kalau ayat ini Al-Maidah ayat 105. Apa bunyinya? Ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum. Wahai orang-orang yang beriman, jaga diri kalian. Kenapa? Karena setan akan terus menggoda kita, ya kan? Apalagi pemahaman kita agak masalah ini, ya kan? Ketika ibu lagi halangan, tidak mau berzikir, kesempatan setan. Sudah nggak ibadah, sudah nggak ngaji, nggak zikir lagi, ayo. Habis sudah. Makanya zikir walaupun lagi haid, zikir yang masih diperdebatkan itu adalah masalah memegang Al-Quran. Tapi zikir tidak diperdebatkan. Zikirlah, ya kan? Banyak-banyak berzikir. Apalagi dalam kondisi terlemah kita, zikir yang banyak. Apa kondisi terlemah itu? Miskin. Nah, lepu rata-rata miskin ini, kan? Justru ketika kondisi terlemah kita banyak berzikir kepada Allah, minta dikuatkan oleh Allah. Ya. Karena apa? Kalau kita minta rezeki, Allah sudah jamin rezeki kita. Maka minta dikuatkan oleh Allah, kuatkan kesabaran kita agar tidak tergoda untuk melakukan hal-hal yang melanggar agama. Karena apa? Lapar. Ya kan? Tenang aja, rezeki itu sudah dijamin oleh Allah, ya kan? Sejak kita baru dilahirkan pun rezeki kita dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuma kita kurang sabar, ya kan? Kurang sabar. Karena kurang sabarnya kita, maka kita tergoda untuk melakukan hal-hal yang membuat Allah nggak senang kepada kita. Padahal senang Allah, ya kan? Kalau Allah ridho kepada kita, apa yang kita minta akan dikabulkan oleh Allah. Seperti para sahabat Nabi. Para sahabat Nabi, karena mereka adalah golongan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, apapun nendeng pasti langsung dikabulkan oleh Allah. Dalam kondisi-kondisi mustahil kabulang si pinta. Contoh apa? Waktu itu gersang, musim kemarau, padang pasir lagi. Ada sahabat yang menggali lubang. Ditanya sama seorang tabi'in yang kebetulan ke sana, lagi ngapain? Lagi buat lubang. Anda gila. Kenapa, kata dia? Ya kan? Ini terik matahari, panas, kemarau dan belum musim hujan kok gali kolam. Apa kata dia? Semua ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Semua adalah ciptaan Allah, baik hujan, panas, semua ciptaan Allah. Maka ketika makhluk-makhluk Allah ini tidak bisa memberikan apa yang aku butuhkan, maka aku meminta kepada pemilik makhluk-makhluk ini. Maka dia tengadahkan tangannya, meminta doa, meminta hujan dalam doa-doanya. Apa yang terjadi? Hujan. Dek tahu na doa. Sampai sabol telagana. Nah, itu. Maka buat Allah senang kepada kita. Tugas kita ini sekarang membuat Allah senang kepada kita, ibu-ibu. Dan mudah-mudahan dengan rajinnya ibu mengaji, rajinnya ibu membaca Al-Quran, rajinnya ibu bersedekah, rajinnya ibu saling membantu, rajinnya ibu saling mendoakan, Allah senang kepada kita semua. Maka saling mendoakan. Ya, saling mendoakan. Bila perlu jangan dia sampai tahu didoakan. Nah itu dia. Karena doa yang istimewa adalah manakala kita mendoakan orang yang dia nggak ngerti kita doakan. Istimewa itu. Ya kan? Karena pada dasarnya dalam sebuah hadis dikatakan, apabila seorang hamba mendoakan hamba lainnya kebaikan, maka pada dasarnya dia lagi mendoakan dirinya.
Ya, yang pun perlu bagus hati. Ya, karena itu kuncinya. Ya kan? Maka Rasulullah SAW memberikan sebuah hadis kepada kita, hadis yang sangat populer. Inna fil jasadi mudghah. Ya, inna fil jasadi mudghah. Sesungguhnya di dalam jasad, dalam tubuh kita ini ada segumpal darah. Wa idza sholahat sholahal jasadu kulluh. Apabila baik itu gumpalan darah tersebut, maka baik keseluruhannya. Wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Apabila rusak, maka rusaklah seluruh amalan. Ala wahyal qalb. Itulah yang disebut hati. Ya. Hati, ya kan? Karena apa yang dimunculkan oleh lisan kita, cerminan hati kita. Jadi ditulek nangka jangan ngonok dengan, ya kan? Apa si sugulang si lisan, inilah kondisi hatinya. Mana girang nyumpek, ya kan? Girang berkata-kata kasar, suka berkata-kata kotor, itulah gambaran hatinya. Iya kan? Hati busuk kata maci ini, ya kan? Hati busuk, ya kan? Maka sekarang yang harus kita pikirkan ibu-ibu, mari kita jaga lisan kita, jaga omongan kita, agar tidak ada nanti ada orang yang protes kepada Allah di akhirat kelak. Manakala kita mau masuk surga, ada yang protes, op dulu malaikat, bukan kan? Kenapa? Dia dulu sering menyakiti hati saya, sering berkata-kata buruk kepada saya. Maka tertunda masuk surganya. Sebagaimana sebuah kisah, ada seorang ayah yang soleh tertunda masuk surga hanya gara-gara protes anaknya. Ya kan? Apa kata anaknya? Ya Allah, saya tahu ayah saya ini soleh, tapi dia hanya soleh sendirian. Ya, dia nggak pernah mengajarkan saya ibadah, nggak pernah nyuruh saya sholat, tidak pernah nyuruh saya untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Kira-kira pantaskah dia masuk surga, sedangkan kami anaknya nggak pernah diajari kebaikan, masuk neraka. Akhirnya atas protes anaknya, dia pun ikut dimasukkan ke dalam neraka. Oh, hati-hati. Arak nuntut itelun mana cenge-cenge todok ta. Ya kan? Cenge-cenge lisan ta. Nah, kalau yang sudah kadung bagaimana? Istighfar, mohon ampun kepada Allah. Atau kalau kita bisa ketemu orangnya, minta maaf. Apalagi mau masuk Ramadan nih, dende awak dah doang dependik masuk Ramadan. Yang paling penting hati yang dibersihkan. Ya, karena saya yakin menurut orang tua kita dulu itu, kenapa dia membudayakan mandi gitu kan? Itu untuk mengajarkan sebenarnya bahwa kita harus masuk dalam Ramadan dalam kondisi suci. Karena memasuki bulan yang suci, akan sangat buruklah kita manakala di bulan suci setan lagi diikat, lagi dibelenggu, lagi digembok, kok kita melakukan kedosaan. Itu maksudnya. Makanya disuruh mandi. Tapi kan orang sekarang Dek ngerti sing ngono-ngono ino. Pokoknya sebelum tetama Ramadan temindi bareng-bareng. Padahal kalau mandi bareng-bareng itu justru menimbulkan kedosaan. Karena antara perempuan dengan perempuan lainnya nggak boleh saling lihat aurat. Begitu juga laki-laki dengan laki-laki lainnya nggak boleh pamer aurat. Ya? Coba bayangkan kalau ibu mandi bareng-bareng, kan kelihatan auratnya. Padahal dalam agama nggak boleh kelihatan aurat. Nah itu dia. Ini aja rame-rame anang pesisi. Nah, bukan haram, tidak, tapi meyakininya itu yang keliru, akan menimbulkan kedosaan yang lain. Nah itu yang kita hindari. Tapi kalau ada pertanyaan, boleh nggak kita mandi Ustaz? Mandi tiap hari juga boleh, ya kan? Nggak hanya waktu itu aja, ya kan? Sekarang pun mandi boleh, ya kan? 10 kali dalam sehari pun boleh, nggak ada yang ngelarang. Tapi yang paling penting ketika berbicara Ramadan, Ramadan adalah bulan yang suci. Kira-kira kalau ibu di bulan yang suci melakukan perbuatan yang tidak suci gimana? Ya, mumpung masih ada waktu nih 28 hari.
Sebelum memasuki Ramadan, terbagus-bagusan tindakan kita dan lisan kita agar apa? Enggak terbiasa nanti. Ya, karena saat itu setan lagi di belenggu. Ya. Idza jaa Ramadan suffidat sayatin. Kalau datang bulan Ramadan, maka seluruh setan-setan itu belenggu. Ya kan? Futihat abwabal jannah, ya kan, maka dibukalah seluruh pintu-pintu surga. Ya, wa ughliqat abwaban nar. Ya, dan ditutup pintu-pintu neraka. Nah, kalau sudah seperti itu, Allah membelenggu pelaku-pelaku atau orang makhluk-makhluk yang akan menggoda kita berbuat jahat, terus kita melakukan kejahatan, wah jadi dengan jahat. Ya kan? Maka kalau ada pertanyaan misalnya, kenapa Pak Ustadz gitu kan, kadang-kadang orang sering bertanya itu. Katanya setan dibelenggu, kan sunnah syarat dengan maksiat di bulan Ramadan. Kenapa? Ibarat orang merokok. Menawah merokok, base deh. Base. Todok na base, yak na base, kelimbing na base. Ya kan? Ketika dia selesai merokok, rokoknya habis dibuang, masih nggak bau busuk itu? Masih nempel di bajunya, nempel di badannya, nempel di mulutnya. Nah, itulah kalau orang terbiasa melakukan kedosaan, maka dosanya itu melekat di dalam tubuhnya. Jadi biasa yang gawe dosa. Itu dia maknanya. Jadi bukan setan yang menggoda kita ketika Ramadan itu, tapi kitalah yang terbiasa melakukan dosa. Maka sekarang biasakan diri kita untuk melakukan kebaikan-kebaikan saja, ibu-ibu. Apalagi nangka wah zaman akhir zaman selepuk kebolak-kebalak nangka ini. Ya. Semua kebolak-kebalak. Kalau di riwayatnya Ahmad dan Ibnu Majah dikatakan masa ruwaibidah. Masa terbolak-baliknya akhlak. Orang jujur dibenci, para pembohong dipercaya. Orang amanah dimasukkan penjara, orang hianat dielu-elukan, kebolak-kebalak nangka ini. Ya, dengan si bagus para cengeh, dengan cengeh tutupang si bagus. Ya, itu. Masya Allah, kebolak-kebalik. Itulah kenapa Syekh Muhammad Abduh, ya kan, seorang syekh dari Mesir, ya, dia mengatakan nanti di akhir-akhir nanti itu akan muncul sebuah kalimatnya yang bagus sekali muncul dari lisan beliau. Al-Islamu mahjubun bil muslim. Al-Islamu mahjubun bil muslim. Islam itu mahjubun, akan tertutupi. Mahjubun, hijab. Ya, hijab itu makanya hijab-hijab yang ibu gunakan ini artinya menutupi. Maka kalau ada orang pakai kerudung, pakai jilbab, masih kelihatan auratnya, ya dia nggak menutupi itu ya. Mahjubun bil muslim. Jadi Islam itu nanti akan tertutupi oleh kelakuan orang-orang Islam. Orang tidak melihat lagi indahnya Islam karena orang Islam buruk akhlaknya. Ya, seharusnya Islam itu adalah kemuliaan, berbicara tentang kemuliaan. Maka salah seorang syekh berkata ketika ditanyakan Islam itu seperti apa? Agama Islam itu seperti apa? Beliau menjawab dengan kalimat singkat, ad-dinul Islam huwal akhlak. Ya, ad-dinul Islam huwal akhlak. Ya, agama Islam itu adalah akhlak, adalah adab. Maka dalam Islam itu semuanya berbicara tentang adab. Bahkan baginda SAW pun mengeluarkan sabdanya. Ya, apa kata beliau? Innama buistu liutammima makarimal akhlak. Dalam riwayat yang lain, lisolihul akhlak. Ya kan? Sesungguhnya aku diutus, kata Nabi, innama buistu. Sesungguhnya aku diutus liutammima, untuk menyempurnakan. Makarimal akhlak. Akhlak manusia. Atau lisolihul akhlak. Untuk memperbagus akhlak manusia.
Akhlak anak dengan ibunya, akhlak ibu dengan suaminya, akhlak orang tua kepada anaknya, akhlak seseorang dengan kawannya, lebih-lebih akhlak seorang murid kepada gurunya. Ya. Sampai-sampai pentingnya akhlak seorang murid kepada gurunya berkaitan dengan keberkahan ilmu. Ya, keberkahan ilmu. Makanya banyak orang walaupun dia berlebih-lebihan, tapi itu bentuk takzimnya kepada gurunya. Ada kita temukan orang saking cintanya kepada gurunya, meneliwat gurunya di reni ndonga nundak ya, walaupun tidak perlu. Tapi itu bayangan dari tingginya penghormatannya kepada guru. Arak menamangan dek nereni besok ima sebelum gurunya besok ima. Walaupun tidak perlu juga seperti itu, tapi itu bentuk takzim. Ada seorang murid yang senantiasa mencium telapak tangan gurunya, walaupun gurunya nggak ingin seperti itu. Tapi itu jangan langsung dibilang ini bid'ah, ini segala macam. Nggak pernah dilakukan oleh Nabi, tapi kita lihat maknanya, artinya. Saking hormatnya kepada gurunya, karena dia sangat tahu ada hadis Nabi, kalau kita nggak hormat sama guru, nggak beradab sama guru, nggak berkah ilmu entah. Apa tanda tidak berkah itu? Ilmu tidak membawa kita ke surga. Itu dia. Nah, itu dia. Luar biasa. Ya kan, maka ada yang kadang-kadang keliru juga, ya kan? Adabnya kepada orang tuanya lebih baik dia kepada gurunya, padahal seharusnya tidak boleh seperti itu. Islam berbicara tentang akhlak. Ya kan? Bagaimana kita makan juga harus pakai tangan kanan. Makan kalau panas ambil dari samping-sampingnya dulu, ya kan? Ketika ada makanan numpuk prasmanan misalnya, ambil yang terdekat dari kita. Islam berbicara itu. Islam berbicara itu, adab. Masuk kamar mandi pun ada akhlaknya ibu-ibu, ya kan? Masuk kaki kiri dulu, ya kan? Kemudian sebelum masuk berdoa dulu, ya kan? Di kamar mandi nggak boleh lama-lama, ya kan? Karena di sana rumahnya setan, ibu-ibu hati-hati nih. 2 lagu habis di kamar mandi itu, bahaya itu ya. Kita dilarang untuk berlama-lama di kamar mandi, karena kamar mandi itu tempatnya setan, gitu ya. Keluarnya pun ada adabnya. Keluar dengan kaki kanan, berdoa juga. Masya Allah. Islam itu berbicara akhlak yang akhlak itu nggak ada di seluruh agama manapun. Hanya Islam, hanya Islam. Akhlak kepada yang lain. Jangankan itu, akhlak kepada makhluk kecil sekecil semut pun ada akhlaknya. Apa dia? Jangan siram kandang sarang semut dengan air panas, ya kan? Jangan membunuh semut pakai api. Itu ada adabnya itu. Sampai seperti itu. Bahkan dalam Islam itu lebih keren lagi ya, menyingkirkan sampah duri dari jalan raya itu pertanda keimanan. Allahu Akbar, Masya Allah. Islam semuanya berbicara. Bahkan membuka kitab suci kita pun ada ahlaknya. Berwudu dulu, ya kan? Jangan letakkan Quran ini sejajar dengan pantat kita, ya kan? Harus dia lebih tinggi. Bahkan jangan menaruh sesuatu benda pun di atas Quran untuk menghormatinya. Harus Quran yang paling tinggi, gitu ya. Ada dia sembarang-sembarang. Ya. Walaupun lu kita ini anak-anak tuh kadang-kadang lengkak-lengkaknya enggak. Walaupun ini hanya sekedar benda, tapi ini ada kalamullah. Ya, sampai ada sahabat-sahabat kita juga yang saking cintanya kepada kalamullah, dia cium, ya kan? Nggak ada masalah yang seperti itu. Itu tanda takzim. Ya, tanda kehormatan. Kita menghormati kalamullah. Kita menghormati kalamullah. Itu dia ya. Sudah jauh kita berbicara ini. Jadi jangan ikut-ikut rayuan setan. Rayuan setan itu semuanya mengajak kita untuk menjauhi kebaikan. Ya. Tugas utama setan itu adalah menjauhkan kita dari ketaatan kepada Allah. Nah, mendabot-abot melakukan kebaikan, malas-malas berbuat kebaikan, hati-hati, setan ada di sekitar kita, itu kan. Ingat, setan itu juga berupa manusia. Maka hati-hati berteman. Karena orang baik pun bisa menjadi buruk karena pertemanan yang salah.
Orang yang semula hatinya baik bisa berubah jahat gara-gara pertemanan-pertemanan yang salah. Makanya Rasulullah katakan as-sahib sahib. Ya kan? As-sahib sahib. Seseorang itu tergantung dari temannya. Itu dia. Nah, makanya kita ingatkan hari ini, mari kita berusaha menjaga lisan kita agar nanti di akhirat ndarak dengan nuntut itu karena buruk na lisan tak. Begitu juga tindakan kita, ibu-ibu. Jaga tindakan dan kelakuan kita hari ini. Jangan sampai orang baik merasa tersakiti. Jangan sampai orang soleh merasa tersakiti atas tindakan-tindakan kita, sehingga menyebabkan kita tidak mendapatkan keridhaan Allah nanti di akhirat. Perbanyak zikir. Perbanyak zikir kepada Allah. Zikir apapun, ya kan? Zikir itu juga gampang, ada yang termaktub dalam azan, ya kan? Semua kalimat di azan itu zikir, ya kan? Di Al-Quran semuanya zikir, ya kan? Hampir banyak ayat-ayat yang berbicara tentang zikir, ya kan? Zikir saja. Atau kalau nggak bisa bahasa Arab, bahasa Indonesia, dia udah tahu bahasa Indonesia, bahasa Sasak, ya kan? Boleh. Allah itu maha tahu semua bahasa, karena kita makhluknya. Cuma satu yang nggak boleh campur-campur ketika sholat. Mendak sholat tidak kanggo bahasa Indonesia, tidak kanggo bahasa Sasak, harus Arab. Makanya harus dihafal betul. Nanti mudah-mudahan kalau umur Aka ini banyak temannya, kita akan seleksi cara sholat. Kita khawatir sekian tahun ibu sholat, caranya nggak bener, kurang pahalanya nanti, ya kan? Nah, sekarang kita berusaha dari hal-hal yang ringan, yang kita anggap ringan, cara sholat saja, ya kan? Nanti dikoreksi bacaannya, ya kan? Nanti dikoreksi caranya, karena banyak di antara kita yang kadang-kadang salah, ya kan? Salah menempatkan tangan, salah membuka tangan, ya kan, segala macam itu ada koreksi-koreksinya. Walaupun sholatnya tetap sah, ya kan? Tapi kita ingin menghadirkan yang terbaik, ya, karena amalan yang pertama dihisab oleh Allah adalah sholat. Jadi ngumbing kunta adiknya sempurna sholat. Mulai dari bersuci, ya, la tuqbalus sholat bi ghairi tohur. Tidak diterima sholat seseorang tanpa tohar, tanpa bersuci, ya kan? Nah, nanti insyaallah adeng-adeng, ya kan? Adeng-adeng. Tapi saya dengar dari Ahmadiyah ini banyak ibu-ibu yang luar biasa cari Quran kemana-mana, ya, Masya Allah. Karena memang betul, ibu tunggu kapan lagi? Ya, kalau anak ibu sempat mendoakan ibu nanti, ya kan? Nah, sekarang kita berusaha dulu dah. Nah, kalau nanti ada, ketika kita meninggal, ada anak-anak kita yang mendoakan kita, berkah buat kita. Tapi bayangkan ketika nanti dia pun sibuk dengan amalnya, dia pun sibuk untuk meraih dunianya, lupa ya barang itu. Sang nyebut-nyebut aran tanah lupa, ya kan? Tapi kita memiliki amal-amal istimewa. Minimal membaca Quran, ya kan? Karena satu-satunya dalam ayat yang dikatakan adalah jadikan dirimu itu, dadamu itu berisi Quran. Ya, ruh, di situ ada ruh, ya kan? Ruh itu Quran, ya kan? Karena nanti apa? Dikubur, di akhirat Allah nggak tanya kepada kita pangkat kamu apa. Allah nggak tanya, yang lain nggak tanya, tapi yang Allah tanya Quran, ya kan? Quran, bacaan Quran kita, ya kan? Itu yang akan ditanya di antaranya itu. Sejauh mana kita mengamalkan Al-Quran, sejauh mana kita mengaplikasikan Al-Quran dalam hidup kita. Hadisnya, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang-orang yang belajar Al-Quran dan mengamalkannya. Rasul nggak tuntut kita mengajar semuanya, tapi apa kata Rasul? Balighu anni walau ayah. Ya, dakwahkanlah, ajarkanlah dariku, kata Rasulullah SAW, walaupun itu satu ayat atau sepotong ayat. Ya, tersalam, sepotong ayat itu tentang salam. Ya, sudah nggak membudaya di antara kita ini saling salam, ya. Masuk ke rumah, assalamualaikum. Kita praktekkan dulu di rumah kita deh, ya kan? Ibu-ibu kalau masuk rumah ada orang tidak orang salam, ya kan? Apalagi sudah berpergian berapa hari, salam,
di situ. Agar apa? Setan-setan itu lari. Ya kan? Kemudian masuk kamar salam, masuk ruangan salam, tapi jangan salam masuk kamar mandi, ya kan? Ini doang dindik, ya kan, dindik. Ya, jadi itu ya. Masih banyak sebenarnya yang akan kita bahas tentang rayuan-rayuan setan, tapi rupanya waktu juga ini sudah gelap-gelap, ya kan? Sudah mendung-mendung. Insya Allah mudah-mudahan kita diberi kesehatan untuk terus menggali ayat-ayat Allah. Insya Allah kita belajar sama-sama ibu. Kami juga butuh doa-doa ibu-ibu semuanya. Mari kita saling mendoakan agar apa yang kita rencanakan, apa yang kita hajatkan, karena ini kita lagi menghajatkan suatu perkara yang besar. Karena kita butuh dengan ini. Butuhnya apa? Kita semua para pendosa, ada saja dosa kita. Maka kita butuh sebuah jariah yang akan menolong kita di kubur dan di akhirat nanti. Maka kita dedikasikan Balai Dakwah ini akan membuat sebuah pesantren, ya, pesantren tahfizul Quran Balai Dakwah. Tapi sebelum itu terlaksana, kita akan membuat cikal bakalnya yang kita sebut rumah Quran, ya. Dan insya Allah kita akan mulai di tahun ajaran baru di rumah Saudara Hurdianto, sudah diperbaiki, ya, rumah beliau masya Allah didedikasikan untuk rumah Quran. Dia sangat cerdas mengambil sebuah pahala, ya kan. Rumahnya dipakai untuk penghafal Quran. 10 anak nanti kita taruh di sana, dan kita butuh per bulannya, ya kan, untuk memelihara itu, ya kan. Makan santrinya, ya kan, mukafaah bagi guru-gurunya, ya kan. Agar semua kita ini bisa, paling tidak kita kalau ada 100 orang ibu-ibu patungan sama-sama 20.000, berapa sebulan tuh? Ya kan? Sudah dapat berapa kita Bu Hajah? 2 juta. 2 juta kita dapat. Hanya 20.000. Bayangkan kalau 50.000, ya kan? Akan selesai, nggak ada masalah, aman gitu. Nah, nanti siapapun yang ingin berkontribusi agar kita catat, agar kita bisa hitung, sehingga kita tahu nanti ada yang kurang atau ada yang lebih, bisa kita alokasikan yang lain-lain. Siapa yang berkenan, mumpung ini mau Ramadan, berhajat dari sekarang. Boleh lebih atau boleh juga banyak, tapi kami ingin membuat perhitungan minimal 50.000, ya kan? Karena dengan 50.000 itu kita berhitung itu bisa mencukupi sebulan, ya kan? Sebulan masing-masing 50.000. Tapi kalau ada yang mau di bawah itu terpaksa, enggak apa-apa, ya kan? Ya, saya sanggup 10.000 Ustaz setiap bulan, boleh, ya kan? Saya sanggup 5.000 sebulan, boleh juga, ya kan? Mari kita berlomba-lomba. Insya Allah kita berlomba-lomba. Maka nanti ibu-ibu cukup datangi Umuraka untuk mendaftar. Saya siap jadi donatur tetap sebulan, gitu, sebulan. Kenapa harus kita catat? Karena ini kita lembaga, ya kan? Biar ada kita laporkan per bulannya nanti. Kalau infak umum kita tidak bisa, nah itu untuk anak yatim biasa kita arahkan itu. Kayak ini Ibu Haja Suyim, alhamdulillah hari ini 500.000 untuk infak, ya kan, alhamdulillah. Dan di hari yang baik kita doakan sama-sama semoga apa yang beliau infakkan ini menjadi keberkahan buat kita semua. Keberkahan buat beliau, keberkahan buat keluarganya, dan menjadi jariah. Walaupun beliau sudah nggak ada nanti, tapi jariahnya mengalir terus. Ini saja yang dapat saya sampaikan sore hari ini, dan mudah-mudahan kita bisa melanjutkannya nanti dalam tema yang sama pada minggu depan insya Allah. Masih kita punya ada beberapa hari sebelum Ramadan, insya Allah kita habiskan. Nanti Ramadan kita rapatkan bagaimana bentuknya. Apakah kita tunda ataukah kita ganti waktunya, nanti kita lihat. Ataukah kita buka bersama, ya kan? Ya. Karena kami juga pengen berbuka bersama nih dengan keluarga Balai Dakwah. Kalau bisa kita dari sana, ujung sana sampai ujung sana, gelar tikar kita buka bersama. Masya Allah, ya kan. Jadi kelihatannya indah banget, ya kan. Tapi nanti itu dibicarakan sama tim, ya kan. Ada ketua program di sini, Abu Raka, Pak Musa nanti yang akan mengatur itu. Apakah di Ramadan itu kita bisa bertatap muka kembali. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.